Oke. Itu aman. Aman berarti ya. Karena itu pertanyaan yang sering muncul dok. Karena ada beberapa mungkin sahabat Indrayana di rumah belum tahu nih bagaimana prosesnya. Tapi memang dokter sudah menyatakan bahwa ini aman jika dilakukan oleh profesional bersertifikat dan juga sesuai SOP ya dokter ya tentunya. Kenapa aman? Karena pertama sebagai orang yang berkompetensi itu bisa menilai, mengevaluasi tindakan apa yang baik untuk dilakukan pada pasien. Oke. Sesuai dengan pemeriksaan ataupun pada saat konsultasi dan juga pada saat pemeriksaan penunjang kayak fungsi darahnya, fungsi organnya, hati ginjal segala macamnya, dan fungsi paru-parunya gitu ya. Jadi itu yang penting sebenarnya. Seorang yang kompeten itu bisa memprediksikan komplikasi dan penanganan komplikasinya. Halo, hai sahabat Indrayana, welcome back to podcast sahabat Indrayana. Kali ini bahagia sekali bisa menjawab pertanyaan kembali sahabat Indrayana di rumah. Kali ini kita bahas tentang seputar bedah plastik, kecantikan tentunya. Sesuai dengan kemauan dan juga keinginan sahabat Indrayana di rumah, kita akan bahas topik ataupun tema yaitu liposuction atau sedot lemak. Tanpa menunggu lama lagi, kita akan kedatangan tamu yaitu narasumber kita yaitu Dr. Kory. Halo, selamat siang Dr. Kory. Selamat siang, halo sahabat. Ini Indrayana. Bagaimana kabarnya dok? Baik. Luar biasa ya dok ya. Kita kumpulkan beberapa pertanyaan di sosial media dok, baik Instagram, YouTube, dan juga berbagai sosial media Indrayana. Dan mereka tanya nih dok, liposuction itu apa? Sedot lemak itu apa? Baik. Terus yang aman seperti apa? Mungkin yang perlu dijawab pertama kali dok, liposuction itu apa sih dok? Boleh dijelaskan nggak dok? Baik, terima kasih Pak Gembira. Jadi liposuction itu adalah tindakan bedah plastik estetik ya, yaitu bertujuan untuk mengurangi lemak di seluruh area tubuh. Khususnya di daerah perut, leher, lengan, pinggang, paha, bokong dan betis. Berarti memang tindakan prosedur bedah plastik yang dilakukan oleh dokter bedah plastik. Nah dok, ini disarankan untuk pasien yang seperti apa dok? Baik. Jadi yang pasti tentunya kita harus melihat dari saat konsultasi. Ya. Pada saat konsultasi kita harus melihat keinginan pasien seperti apa. Kemudian kita juga mesti melihat kondisi tubuh seperti apa. Gitu ya. Berarti memang harus dilihat dulu kondisi tubuh pada saat pemeriksaan fisik bersama dokter ya dok ya. Nah setelah kita baca-baca dok, ternyata banyak teknik dan juga jenis sedot lemak ini. Boleh di-share nggak dok? Seperti apa jenisnya dan untuk apa gitu dok? Baik, jadi sebenarnya prosedurnya adalah mengurangi lemak. Ya. Mengurangi lemak itu sebenarnya banyak caranya. Jadi salah satunya adalah disedot ya, disedot dengan melalui sebuah alat namanya kanul, kanul liposuction. Gitu. Bisa juga misalnya kita operasi, kita buka kulitnya, kita kurangin, kita potong lemaknya, itu namanya lipektomi. Tapi itu operasi besar. Operasi besar ya dok? Tentunya bekas lukanya akan lebar atau panjang. Jadi dengan liposuction kita menggunakan kanul, diharapkan luka operasinya kecil, mungkin sekitar setengah senti diameternya, jahitan hanya 1 atau 2 jahitan. Jadi nanti saat penyembuhan lukanya tidak terlihat seperti bekas operasi. Berarti memang tekniknya juga sangat aman ya dokter ya, karena memang dikerjakan sesuai dengan SOP sahabat Indrayana. Karena banyak kekhawatiran dok, sedot lemak itu aman nggak sih? Terus mungkin pertanyaan berikutnya, karena dokter tadi menyinggung ada jenis-jenisnya, berapa lama sih orang pengen atau penyembuhan setelah dilakukan sedot lemak dok? Itu pertanyaan yang sering muncul dok. Baik, jadi kita kembali ke pertanyaan yang bagus tadi sebenarnya kan, apakah aman dilakukan liposuction ya? Tentunya kita ada prinsip the man behind the gun. Jadi the gun-nya itu adalah kanul liposuction-nya. Baik itu secara radiofrekuensi, bisa pakai laser, bisa pakai water jet atau manual. Semuanya itu aman kalau mengikuti SOP prosedur bedah plastik atau bedah yang lainnya, atau ada sejawat juga yang kompetensinya sama, yaitu kulit dan kelamin gitu ya. Nah tentunya dengan the man behind the gun, jadi para sahabat Indrayana harus
pasti bahwa yang mengerjakan itu adalah dokter yang bersertifikat, berkompetensi untuk melakukan tindakan bedah plastik estetik, gitu ya. Oke. Itu aman. Aman berarti ya. Karena itu pertanyaan yang sering muncul dok. Karena ada beberapa mungkin sahabat Indrayana di rumah belum tahu nih bagaimana prosesnya. Tapi memang dokter sudah menyatakan bahwa ini aman jika dilakukan oleh profesional bersertifikat dan juga sesuai SOP ya dokter ya tentunya. Kenapa aman? Karena pertama sebagai orang yang berkompetensi kita bisa menilai, mengevaluasi tindakan apa yang baik untuk dilakukan pada pasien. Oke. Sesuai dengan pemeriksaan ataupun pada saat konsultasi dan juga pada saat pemeriksaan penunjang kayak fungsi darahnya, fungsi organnya, hati ginjal segala macamnya, dan fungsi paru-parunya gitu ya. Jadi itu yang penting sebenarnya. Seorang yang kompeten itu bisa memprediksikan komplikasi dan penanganan komplikasinya. Oke, Gitu. jadi memang sudah mengetahui dan juga akan memprepare apabila suatu kejadian yang tidak diharapkan ya dokter ya. Cuma bisa ngerjain aja pakai alat itu, tapi bisa pakai alat itu aja gitu. Tapi nggak tahu komplikasinya seperti apa. Terus kalau ada terjadi komplikasi nggak bisa menangani, nah itu nggak bisa. Oke, nah yang sering juga ditanyakan adalah ada nggak sih dok batasan usia atau usia minimal untuk melakukan sedot lemak ini atau liposuction ini dok? Baik, jadi ini menarik ya, menarik. Mungkin kalau zaman sekarang kita tidak bisa memberikan batasan usia, karena sekarang anak-anak pun sudah obes ya, obesity ya, atau yang obesity morbid, jadi bisa mengancam kematian karena obesitasnya itu. Jadi kita lihat aja kondisinya pada umur berapa. Tapi kalau misalnya yang aman adalah pada saat sekitar 8-10 tahun ya, kalau memang sudah terjadi kondisi obesitas yang morbid, itu bisa kita lakukan liposuction. Tapi tentunya nggak cuma sebagai single modalitas. Tidak bisa cuma mengandalkan liposuction, tapi juga bisa kita kombinasi dengan diet makanan, exercise, latihan gerak tubuh ya. Kemudian juga terapi-terapi lainnya seperti fisioterapi untuk bisa menunjang hasil yang baik. Oke, berarti memang bukan cuma mengharapkan dari hasil liposuction-nya dokter ya, terapi dan gaya hidup juga diperlukan untuk memaksimalkan hasilnya dokter ya. Oke, yang berikutnya ditanya adalah dok, apakah kalau kita melakukan liposuction itu ada daerah-daerah tertentu atau bisa semua dok organ ataupun bagian tubuh kita untuk disedot lemaknya? Boleh mungkin diedukasi dok? Ya, jadi ada yang namanya lemak yang persisten. Di setiap jenis kelamin berbeda ya. Oke dok. Kita contohnya pada laki-laki. Pada laki-laki itu lemak persistennya biasanya ada di perut. Ya, perut atau di pinggang, kita sebutnya love handle. Tapi bisa juga terjadi bukan hanya di bawah kulit, kelebihan lemak, tapi juga di dalam rongga perut. Intraperitoneal. Tentunya kalau intraperitoneal kita tidak bisa ambil melalui operasi, tapi dengan cara pengaturan diet dan exercise. Berarti memang dikombin ya dokter ya. Itu para pria. Atau di leher ya. Oh, di leher bisa juga ya dok ya? Iya, di leher bisa juga menghasilkan leher double chin. Double chin ya dok. Jadi bukan hanya kelebihan lemak, tapi juga ototnya yang lemah. Bisa kita kencangkan sekalian dengan ototnya. Jadi teman-teman yang mungkin ya dok ya tidak percaya diri pada daerah-daerah tertentu, leher, di pipi atau di dagu atau di perut ya dok ya. Iya. Payudara juga bisa. Bisa juga dok ya. Pasti, ya. Itu juga gabungan antara lemak dengan kelenjar payudaranya. Karena ada gangguan hormonal. Dan itu bisa dihilangkan atau dibantu dengan dikecilkan dengan liposuction ini ya dokter ya. Liposuction atau kita operasi untuk ginekomasti. Jadi memang bukan cuma untuk estetik ya dok ya, tapi untuk menolong penyakit-penyakit tertentu ya dokter ya. Bisa juga. Kalau pada laki-laki. Kalau pada perempuan boleh nggak deh? Lagi. Lebih banyak lagi ya dok ya, karena memang sahabat Indrayana di rumah yang bertanya ini lebih banyak perempuan sih dok. Kalau pada wanita, perempuan persistennya adalah di lengan atas. Lengan atas belakang, di daerah lipatan ketiak ya, di payudara, di bokong, sama di paha. Iya sih dok. Itu persisten. Jadi ada beberapa pasien yang sudah nge-gym, exercise selama 5 tahun, ya, bahkan 10 tahun pun ada, tapi masih tetap ada lemak yang tidak bisa hilang dengan olahraga tersebut ya, dengan pengaturan diet. Itu namanya persisten. Makanya
bisa dikurangi dengan cara disedot lemak. Oke, jadi lemak-lemak persisten tadi itu memang wajib ya kayak sepertinya dok disedot dengan teknik liposuction tadi, sehingga karena memang udah ada yang 10 tahun bahkan bertahun-tahun dari sahabat Indriana juga ada yang cerita bahwa saya udah olahraga, sudah diet, tetapi lemaknya di bagian lengan misalnya dok ya tidak percaya diri karena ya masih tetap besar gitu dok, itu masih besar. Dan juga fungsional ya. Iya. Dengan besarnya lengan itu kan jadi sulit untuk beraktivitas ya, memakai baju pun sulit. Iya. Kalau memakai baju mungkin berapa 5 detik udah bisa pakai baju, dengan lemak di lengan besar bisa semenit juga baru bisa pakai baju. Nah itu kan fungsional juga sebenarnya kan, mengganggu juga kehidupan sehari-hari. Ada juga yang beralasan seperti itu untuk dilakukan pengurangan lemak dengan cara liposuction. Oke, tadi udah dijawab mulai dari bagian-bagian mana yang perlu dan bisa dilakukan liposuction atau sedot lemak. Nah berikutnya dok, pertanyaan sering muncul lah, prosedur liposuction ini seperti apa? Mereka bertanya pemeriksaannya apa yang dilakukan sehingga memutuskan dan aman untuk dilakukan operasi. Mungkin bisa diceritakan nggak sih dok prosedurnya? Baik, terima kasih. Jadi memang prosedur liposuction itu seperti prosedur bedah plastik lainnya. Oke. Itu juga memerlukan pemeriksaan sebelum operasi yang menyeluruh ya. Jadi kita harus mengetahui kondisi dari calon pasien untuk dilakukan tindakan. Kalau misalnya kondisinya kurang optimal dari hasil pemeriksaan darah, pembekuan darahnya, fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi jantung dan paru-paru, itu tentunya kita harus koreksi dulu ya. Koreksi dulu. Kita akan konsulkan ke dokter spesialis jantung, dokter spesialis saraf, dokter spesialis penyakit dalam, atau dokter spesialis anak ya kalau misalnya pada anak-anak. Jadi nanti mereka yang akan mengkoreksi kondisi yang kurang baik atau kurang optimal untuk pembiusan maupun operasi. Nah setelah itu dianggap layak atau optimal untuk dilakukan operasi dan pembiusan, baru kita lakukan tindakan. Wow, jadi memang sangat aman ya dokter ya. Karena tadi dokter menceritakan bahwa sebelum melakukan tindakan operasi perlu adanya pemeriksaan penunjang, toleransi operasi dengan dokter yang terkait. Jadi memang sangat aman untuk dilakukan operasi ini. Jadi kalau saya nggak bisa bilang sangat aman. Oh aman ya dok ya? Aman saja, karena ada resiko tetap. Pasti ada resiko ya dokter ya? Tindakan itu selalu ada resiko. Jadi aman iya, karena mengikuti prosedur. Oke, prosedur dan juga pemeriksaan yang juga yang sangat bagus dan ada tadi dokter penunjang, dokter spesialis yang melakukan pemeriksaan kembali layak atau tidak layaknya dilakukan operasi, begitu ya dokter ya. Nah, yang berikutnya adalah lama penyembuhan dok setelah dilakukan sedot lemak. Berapa lama sih saya bisa beraktivitas? Itu pertanyaan yang selalu sering dok untuk kasus liposuction ini. Baik, jadi untuk lamanya kita sebutnya downtime ya. Downtime ya dokter ya. Lama penyembuhannya. Untuk bengkaknya sendiri, untuk kita bisa prediksi sekitar 2-3 minggu. Bahkan ini pengurangan bengkak ini bisa berlangsung sampai 6 bulan. Sampai setahun juga. Oke. Jadi pada saat liposuction, pada saat kita menyedot lemaknya, itu kan lemaknya hilang. Oke. Ya. Tapi bukan cuma lemak yang kita sedot saja yang hilang, tapi lemak yang tersisa itu bisa mati juga akibat sedotan tadi ya dokter ya. Jadi kita menunggu tuh lemaknya, dia akan lambat laun mengecil karena ada kematian sel lemak gitu pasca tindakan itu. Sampai jadi nggak usah khawatir pada saat sebulan kok masih besar, masih bengkak, karena itu proses yang berjalan, ongoing proses di mana sel lemaknya dia akan mati ya, mengecil. Nah itu tergantung dari dari dietnya, dari intake-nya. Kalau intake-nya makannya bisa dikelola dengan baik yang mungkin tidak berlebihan, itu makin mempercepat penyembuhan ya dok, dan memperbaiki penampilannya. Berarti memang semua saling terkait ya dokter ya. Sehingga memang ada di sini dok, kayak teman kita cerita nih sahabat Indriana bahwa apakah bengkaknya itu bisa berbulan-bulan. Jadi dokter sudah menjawab ternyata bisa saja tergantung kondisinya dokter ya, dan juga dipengaruhi pola hidup dan juga proses apa yang dimakan gitu atau pola dietnya. Yang berikutnya yang paling sering ditanya adalah komplikasi ada nggak sih sahabat Indriana? Itu yang selalu ditanya dok. Kita nggak berani jawab dok karena kita nggak pernah mengalami. Mungkin dokter yang bisa kasih penjelasan ke sahabat Indriana. Iya, walaupun sebenarnya tadi udah wanti-wanti jangan terlalu dibuka. Tapi saya harus memberitahukan. Boleh dok, kita mah tadi udah
di kita garis lain aman, tapi mungkin ada komplikasi, boleh di-share dok? Tentunya seperti operasi bedah plastik lainnya, kita bisa prediksi adanya komplikasi yang terjadi, baik itu pembiusan maupun operasi. Nah, saya akan bicara tentang komplikasi operasinya. Tentunya kalau kondisi awal ada komplikasi perdarahan. Ya. Perdarahan itu bisa menimbulkan hematom, yang bisa luas, bisa menonjol, ya, atau bisa lama ya diserapnya gitu. Tapi dengan kita bisa mengontrol perdarahan itu banyak caranya, bisa pakai korset, bisa kasih obat-obatan anti pengenceran darah, ya, atau obat-obatan pembekuan darah, kasih vitamin, ya, vitamin tertentu itu bisa menghentikan perdarahan. Dan juga mencegah resiko sebelum operasi. Nah, ini saya harus kasih tahu. Jadi untuk mengurangi perdarahan, hindari merokok. Hindari merokok, teman sahabat Indrayana ya. Merokok, karena merokok itu merusak pembuluh darah dan pembekuan darahnya. Gitu ya. Kemudian juga minum-minum alkohol, ya, minum-minum jamu-jamuan. Ya. Jamu-jamuan mungkin isinya ada beberapa yang zat aktif obat. Ya, gitu ya. Kemudian vitamin juga di stop. Vitamin tidak boleh atau di stop atau seperti apa? Di stop ya. Kecuali vitamin D silakan. Vitamin lainnya stop. Stop ya dokter ya. Kalau bisa 2 minggu sebelum dan 2 minggu sesudah. Itu stop ya vitamin ya. Yang dianjurkan cuma vitamin cepat seminggu. Kemudian juga ada pengencer darah dan hormonal. Ini kadang-kadang hormonal ini diperlukan untuk terapi KB ya. Kontrasepsi ataupun pada saat hormon replacement terapi untuk pasien-pasien usia lanjut itu di stop dulu. Untuk sahabat Indrayana jangan khawatir, tadi udah dipaparkan komplikasi jadi nggak jadi nih mau liposuction. Tetap ya dok, tadi prosedurnya juga dijelaskan dan sangat aman, berarti aman ya dok ya. Bisa dicegah dengan SOP yang telah diberlakukan secara berkala dan dilakukan pada saat operasi. Nah, kita juga bisa menangani itu kalau terjadi hematom ya. Itu salah satunya. Kemudian adanya irregularitas. Irregularitas itu seperti permukaan kulitnya kelok-kelok, cekung-cekung gitu ya. Nah, itu tergantung dari teknik dari operasinya. Jadi itu bisa diatasi ya dok ya, dan bisa juga dikonsultasikan dengan dokter yang telah membedah ya, tentunya di klinik utama Dokter Indrayana. Jadi ini yang paling penting ya, paling penting adanya resiko kulit yang mati. Jadi ini jarang sih, biasanya ini jarang terjadi ya, tapi ada resiko. Apalagi khususnya untuk pasien-pasien yang telah beberapa kali melakukan liposuction. Jadi berulang ya dok ya. Nah, tentunya liposuction sendiri itu selain mengurangi lemak, dia juga bisa mempengaruhi kesehatan jaringan sehat lainnya, pembuluh darahnya, sarafnya. Ya. Jadi kalau terjadi perlukaan, saya bilangnya perlukaan ya, perlukaan pada pembuluh darah, yaitu salah satunya tadi terjadi hematom ya dok ya, pendarahan, bisa terjadi kulitnya mati, ya, bisa terjadi misalnya cekung, daerahnya cekung ya, karena pembuluh darahnya nggak cukup untuk menghidupi lemak dan jaringan sekitarnya, gitu ya. Ini kalau mengenai saraf, saraf bisa terjadi baal, kebas ya dokter ya. Atau bahkan jadi hipersensitif, jadi kayak kesemutan, ya kan, jadi kayak panas, kayak gitu. Itu bisa terjadi. Untuk itu resiko ya dokter ya. Tapi itu bisa kita cegah ya, dengan tindakannya yang sesuai, kemudian juga dengan obat-obatan, bahkan dengan korset pun bisa mengurangi jauh. Komplikasi selalu muncul ya dok ya, pasti ada saja namanya risiko ya dok, tapi selalu bisa diatasi dan bisa dicegah ya dokter ya, sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah dok, yang paling sering ditanyakan adalah ini agak umum nih dok, bagaimana cara mendapatkan pelayanan bedah plastik yang aman? Mungkin itu yang selalu cari karena semua searching ya dok ya. Bagaimana meyakinkan atau memilih suatu pelayanan bedah plastik atau klinik atau rumah sakit atau bahkan pun dokter yang memang saya yakin. Mungkin dokter bisa kasih tips nih ke sahabat Indrayana. Baik, jadi kalau saya menganjurkan para sahabat Indrayana untuk melakukan tindakan, itu harus memperhatikan pertama siapa dulu yang mengerjakan. Gitu ya. Karena harus dipastikan bahwa itu seorang dokter. Pertama dokter. Yang kedua dokter spesialis yang mempunyai kompetensi tadi yang saya sebutkan. Iya, betul sekali. Selain bedah plastik estetik ada juga bedah lainnya mengerjakan, dan juga ada dokter kulit dan kelamin juga mengerjakan. Selain itu saya tidak merekomendasikan karena komplikasinya akan cukup
hebat ya. Oke. Saya bilang hebat karena Hebat apa? ya dok. Karena kita yang melakukan penanganan komplikasinya. Kadang-kadang sangat cukup luas. Iya dok ya. Kulitnya jadi mati ya sebagian, akhirnya jadi kurang baik. Gitu. Itu harus diketahui. Dan juga pada fasilitas. Fasilitas tentunya kalau klinik kita harus mencari klinik yang utama. Oke. Klinik utama. Jadi klinik kita ada 2, klinik utama dan pratama. Jadi emang Kalau harus utama ya dok ya. Untuk yang spesialis. Oke. Kalau pratama untuk yang Umum, dokter. dokter ya umumnya. Kita sebutnya dokter. Dokter ya. Jadi harus yang klinik utama dan mempunyai fasilitas. Tentunya fasilitas operasi yang baik, fasilitas penanganan komplikasi yang baik, dan juga punya fasilitas rujukan. Oke. Ini saya harus kasih tahu yang benar, yang baik ya. Jadi liposuction itu kadang-kadang suka disepelekan. Iya dok ya. Wah ini liposuction doang gitu. Tapi nggak bisa doang karena liposuction punya resiko terbesar yaitu kematian juga. Oke dok. Kenapa? Karena itu bisa terjadi sumbatan dari lemak ke pembuluh darah, ke otak, ke jantung. Kalau dikerjakannya tidak benar dan tidak dengan orang yang kompeten. Gitu. Jadi memang sangat luar biasa dok ya, dalam memilih layanan bedah plastik itu harus hati-hati dan sesuai dengan yang dokter jelaskan tadi ya dok ya, sehingga semua komplikasi yang mungkin karena tadi resiko ya dok ya bisa diatasi dan bisa dicegah begitu ya. Kesimpulan dok mengenai pertemuan kita tentang liposuction ini untuk sahabat Indrayana. Jadi kita pastikan dulu, kita sesuaikan dengan keinginan para sahabat Indrayana yang akan mau melakukan liposuction. Kemudian kita akan bandingkan dengan kondisi fisiknya. Ya, jadi nanti kita akan berdiskusi baiknya seperti apa dan dilakukannya dengan apa. Nah, dengan itu kita bisa melakukan keputusan untuk melakukan tindakan, termasuk tadi resiko-resiko yang akan terjadi. Gitu. Jadi benar kata Pak Gembira, memang ini relatif tindakan yang aman kalau sesuai dengan prosedur ya dokter ya. Jadi nggak usah takut. Oke. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Karena sahabat Indrayana terlalu nanya aman nggak sih? Itu yang selalu kita nggak berani jawab dok. Karena kita bukan dokter ya. Makanya kita hadirkan podcast kali ini untuk menjawab semua pertanyaan sahabat Indrayana dok. Ada satu lagi yang sering ditanyain. Silakan. Kalau habis liposuction jadi gendut lagi nggak? Iya dok. Iya, memang benar. Jadi setelah liposuction bisa jadi gemuk lagi bisa. Oke. Karena lemak yang kita ambil itu benar-benar hilang ya. Tapi kan masih ada sisa lemak. Ya, sisa lemak itu yang akan nanti bertumbuh lagi, berkembang lagi kalau kita dietnya tidak dijaga atau makanannya tidak dijaga. Gitu ya. Oke. Jangan sampai nanti jadi efeknya yo-yo ya. Kita liposuction nanti kurus. Karena kurus jadi makan banyak, gendut lagi, liposuction kurus lagi. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai ya dok. Itu resikonya jadi meningkat. Nanti resiko jadi, saya bilang tadi, kerusakan pembuluh darah, kerusakan saraf, itu bisa meningkat. Jadi harap berhati-hati. Setelah memang operasi liposuction, memang perlu diperhatikan pola diet dan pola hidupnya dokter ya. Dan mengikuti nasihat dokter. Iya, advice dokternya. Dok, thank you dok telah hadir sebagai narasumber kita. Semoga menjawab sahabat Indrayana di rumah yang mengenai seputar liposuction. Demikian dok pertemuan kita hari ini, bincang-bincang pada siang hari ini. Thank you for watching. See you. Selamat siang.